Wayang kulit. Wayang kulit merupakan bentuk pertunjukan tradisional yang menggunakan boneka wayang sebagai pemainnya. Sarana pertunjukan lainnya meliputi klir atau layar, batang pohon pisang, lonceng sebagai alat penerang, kotak sebagai penyimpan wayang, dan congklo sebagai alat untuk memukul kotak. Selain itu, juga diiringi dengan seperangkat alat musik, gamelan, beserta para penabuh dan penyanyi atau sinden. Seni pewayangan ini juga sering disebut wayang kulit Purwa. Sumber cerita berasal dari kitab Mahabharata dan Ramayana, ajaran agama Hindu. Pada umumnya, wayang kulit dipergelarkan semalam suntuk atau sadulu natas. Wayang Jemblung. Wayang Jemblung adalah tradisi yang turun-temurun dilaksanakan pada saat kelahiran seseorang jabang bayi. Tujuan: penampilan guna memohon keselamatan atas kelahiran seseorang bayi. Mula-mula diadakan acara nguyun. Acara nguyun dilaksanakan sebagai bentuk terikatan pada malam hari yang dilaksanakan oleh para tetangga dekat dan handai taulan hingga semalam suntuk. Acara itu berakhir menjelang subuh. Bentuk acara nguyun adalah macapatan. Karena manusia mempunyai daya kreasi yang tinggi, maka dari macapatan ini berubah menjadi maca kahanda, yang berarti membaca bentuk cerita prosa. Tari Serimpi. Tari Serimpi merupakan tari Jawa klasik yang berasal dari daerah Surakarta. Awalnya dulu tari Serimpi dibawa oleh Kesultanan Mataram yang kemudian dilestarikan oleh 4 istana pewarisnya, yakni di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Tari Serimpi ini mempunyai gerakan yang lemah gemulai karena tari Serimpi mencerminkan makna kesopanan dan kelemah lembutan dan kehalusan budi yang terlihat dari gestur gerakannya serta diiringi oleh muridnya suara gamelan. Tayuban. Pertunjukan dari tayuban banyak diselenggarakan oleh masyarakat pedesaan atau daerah pinggiran untuk kepentingan pesta, misalnya sunatan, perkawinan, dan pertanian. Tari tayuban banyak dilakukan di daerah Jawa Tengah seperti Sarangan, Karanganyar, Pati, dan Belora. Pada upacara pernikahan, tari tayub diselenggarakan saat mempelai pria dipertemukan dengan mempelai wanita. Fungsi ritual tari tayub yang berkaitan dengan pertanian adalah saat para petani usai melakukan panen padi. Tari Gembyong. Awalnya tarian ini hanya sebuah tarian rakyat dan diadakan ketika memasuki musim panen padi. Sekarang tarian tersebut diadakan saat acara sakral dan sebagai penghormatan pada tamu. Sejarahnya, nama Gembyong pun diambil dari salah satu penari tempo dulu, di mana mereka tersebut memiliki suara merdu dan tubuh yang lentur. Dengan kedua bakat tersebut, Gembyong yang memiliki nama lengkap Sri Gembyong cepat terkenal dan dapat memikat banyak orang. Tari Bonan Payung. Tarian ini mencerminkan tentang seorang ibu yang menyayangi anaknya, sehingga tariannya pun terbilang simpel. Ciri khas tarian ini adalah para penari yang selalu membawa payung, boneka bayi, dan kendi. Pada zaman dulu, tarian ini harus ditarikan oleh para kembang desa, bertujuan untuk menunjukkan jati dirinya. Gerakannya pun tidak bilang rumit, hingga datang sesi menegangkan ketika penari tersebut menaiki kendi dan kendi itu tidak boleh pecah. Kostum yang digunakan untuk tarian ini adalah pakaian adat Jawa. Serandul. Kesenian serandul memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan kesenian yang lain, yakni para pemain
menggunakan kostum yang terbang-cambing. Namun ada pula di daerah lain kostumnya cukup indah. Pertunjukan dilaksanakan pada malam hari. Para pemainnya menggunakan topeng karena untuk menyembunyikan identitas diri pemain. Tarian Enggung. Tarian Enggung ada sejak abad 17, disebarkan oleh para ulama agama Islam yang datang dari daerah wilayah Mataram. Tari Enggung berfungsi sebagai alat dakwah agama Islam. Jumlah pemain minimal 10 orang penari laki-laki.